boleh dijelaskan satu-satu barangkali ada. Kalau mengenai kekhawatiran BMKG, sesungguhnya tahun 2002 kalau nggak salah 2 tahun lalu aku sudah pernah melihat fenomena alam yang luar biasa, di mana sampai aku meramalkan akan adanya pulau yang hilang ya, pulau yang hilang, bahkan juga akan tenggelamnya Pulau Jawa dan akan terpisahnya beberapa pulau di Pulau Jawa Indonesia ini yang nantinya akan menyatu kepada suatu benua atau negara lain ya. Dan juga di sini akan adanya bencana megatrust, itu sudah prediksi aku dari 2 tahun yang lalu. Kemudian di sini juga aku melihat adanya gunung-gunung aktif yang akan meluapkan lahar sampai dengan banjir, itu masih ya terjadi pada fenomena di tahun ini. Sebenarnya kejadiannya sama, cuman yang akan membedakan adalah di tahun ini aku prediksikan karena sudah mulai sebenarnya pergeseran lempeng bumi itu sudah terjadi sejak 4 tahun yang lalu. Kalau nggak salah aku pernah meramal, pertama kali ramalan aku viral dan yang menyatakan bahwa hampir Jakarta ini tenggelam, dan itu hampir terjadi sesungguhnya. Tapi balik lagi seperti himbauan aku bahwasanya semua bencana itu bisa diindahkan ketika kitanya manusianya menyadari diri kita dan kembali kepada Tuhan Sang Pencipta. Segala bencana itu bisa kapan saja terjadi, tapi bencana itu pun bisa ditanggulangi ketika manusianya menyadarkan dirinya. Tapi di tahun ini sangat luar biasa ya. Aku bisa menahan di tahun-tahun yang lalu dengan bertawasul, dan dengan aku kemarin itu melakukan perjalanan ziarah dari ujung ke ujung ya, dari sisi laut barat, utara, selatan, dan juga timur ya, untuk menjaga keseimbangan alam. Sesungguhnya itu yang terjadi dan gak perlu aku ceritain sepertinya. Namun di tahun ini ada banyak pergolakan dari bawah laut, di mana saat ini sesar bumi seperti yang dikhawatirkan oleh BMKG itu sudah benar-benar terjadi. Dan memang aku merasakan sudah mulai adanya berbagai fenomena alam yang berarti kita akan mendekati masa-masa di mana akan adanya meluapnya suatu air yang kencang. Di tahun ini juga kita akan melihat fenomena ada pulau Jawa yang akan terpisah. Bahkan pulau di Indonesia, aku melihat akan ada beberapa pulau di Indonesia yang nantinya akan terpisah ya. Pulau-pulau ini adalah di bagian timur ya, yaitu di wilayah Sumatera, Sulawesi itu akan terpisah. Bagian timur, Jawa Timur pun ada sebagian yang terpisah. Jawa Barat pun, Jawa Tengah hampir menyeluruh akan ada yang tadinya menyatu dalam peta itu kita akan terpecah belah ya, akan terpecah belah. Ini fenomenanya, dan sudah saat ini memang lempengan patahan bumi itu sudah menjadi tanda akan adanya perpecahan pulau yang tadinya menyatu akan terpisah dan menjadi suatu negara bagian tetangga. Ini ya, karena di sini ada tower yang artinya memang akan ada banyak perubahan, akan banyak kita mengalami kehilangan pulau ya, pulau-pulau yang memang tadinya menyatu akan ada terpisah di tahun ini. Dan yang aku khawatirkan adalah Pulau Jawa ya, Pulau Jawa terutama di Jawa Tengah. Ketika Pulau Jawa terpisah, maka waspada, akan banyak perubahan. Ini aku sampai gemetar karena ini luar biasa di tahun ini akan terjadi. Dan juga dengan terpisahnya Pulau Jawa, seperti yang pernah aku prediksikan bahwa akan adanya fenomena munculnya suatu pulau yang tidak pernah kita prediksikan, di mana pulau yang tersembunyi yang dulunya lautan itu akan berubah menjadi daratan, dan yang daratan akan berubah menjadi lautan. Akan ada pergantian masa. Ada perkiraannya mungkin Kak di bulan berapa, apakah masih di akhir 2024 atau seperti apa Kak? Pergerakannya akan dimulai di bulan
Oktober, November, Desember, 3 bulan saja itu akan ada pergantian masa transisi dan akan terjadi sampai dengan di awal sampai pertengahan tahun 2025 ya. Kemudian dalam waktu dekat juga kita akan bersiap-siap, akan banyak fenomena yang dalam waktu dekat ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan, tapi mudah-mudahan tidak sampai dengan perpecahan ya antar umat, antar bangsa ya. Yang aku lihat di sini kita lihat ya, ketika nanti ada pengangkatan atau perubahan dalam pemerintahan Indonesia khususnya pergantian presiden ini pun akan ada gejolak, ya. Ini sudah sebenarnya sudah aku prediksikan 2 tahun yang lalu, bahkan tahun lalu sepertinya akan adanya ya kekuatan besar ini, kedua kubu ini akan bertarung ya, kubu atas semuanya ini akan bertarung. Pertarungan kubu atas ini bukannya sesuatu hal yang baik, artinya adalah sama-sama kuat dua kubu ini, tapi juga ketika nanti dalam pelantikan yang aku khawatirkan akan terjadi peristiwa tahun 1998 ini akan terulang kembali di tahun ini dalam waktu dekat ya. Sekarang sudah kita rasakan karena sudah mulai adanya saling panas memanasi, apinya sudah mulai terbakar ya. Sekarang sudah bisa dirasakan banyaknya demo ya per 3 hari ini, itu adalah pertanda awal ya. Maka pelantikannya juga masih ditunda-tunda, masih banyak perubahan-perubahan yang artinya jika mana perubahan tersebut tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, dan juga di sini ya pemerintahan atau orang-orang tertentu tidak bisa mendengarkan intuisi ataupun ya aspirasi rakyat, maka di sini akan ada perpecahan besar, akan ada pergolakan besar yang sudah aku prediksikan 2 tahun yang lalu. Akan adanya perang saudara ya. Akan ada perang saudara, dan di sini juga nampak sekali akan adanya perpecahan ya antar saudara, dan akan adanya perebutan instansi ataupun suatu kekuasaan ya antar kubu yang paling kuat, dan dimana kubu ini juga yang lagi-lagi korbannya adalah rakyat. Sebenarnya yang kalau kita pikir masalah ini sebenarnya masalah intern ya, masalah intern, tapi karena memang ini kepentingan rakyat yang lagi-lagi rakyat yang tertindas, maka rakyat juga pada akhirnya juga memberontak, dan juga sudah banyak di sini permasalahan-permasalahan yang memang tidak ada jalan keluarnya ya. Kemudian susahnya lapangan pekerjaan pun ya, dan juga pembatasan usia dan berbagai macam undang-undang yang memang sudah tidak pada tempatnya pun menjadi Indonesia ini mengalami banyak perubahan. Artinya rakyat sudah tidak merasa nyaman dengan banyaknya perubahan ya dalam perundang-undangan, merasa kayak yang kaya makin kaya, yang di atas yang menikmatin, tapi yang miskin makin miskin, bahkan susah. Tidak ada yang namanya kenyamanan, tidak ada yang namanya kesejahteraan rakyat ini, yang membuat rakyat akhirnya memberontak. Bahkan nanti di pergantian masa jabatan atau pelantikan pergantian pemerintahan pimpinan ini, maka di sini hati-hati dan waspada. Akan sekali banyak konflik yang akan terjadi banyak perubahan, akan banyak perombakan dalam ya instansi tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan khususnya, dan juga di sini akan banyak juga pergolakan ya. Ini juga menandai ya perpecahan dan peperangan ini juga yang akan menandai rumorsnya tentang aktifnya gunung berapi. Akan ada pergolakan gunung yang artinya adalah emosional
ya, emosional dari masyarakat yang memang sebenarnya alam semesta juga di sini merasakan kepedihan rakyat sejak zaman dahulu ketika negara kita tidak pernah mengalami yang namanya kedamaian, maka alam semesta pun di sini ikut bergejolak ya. Gejolak gunung ini yang akan menandakan bahwa akan adanya perpecahan besar. Kita lihat nanti di tahun ini akan ada beberapa gunung yang akan aktif, terutama Merapi akan aktif kembali, kemudian gunung yang ada di daerah Jawa Barat akan aktif, dan juga di sini akan dimulai dari Sumatera ya, bukan Sumatera, di daerah Sulawesi ya, perbatasan Sumatera dan Sulawesi gunung itu akan aktif, baru di kemudian di daerah Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi kita akan dikepung dalam situasi yang sulit ya, semuanya akan terkoneksi dengan diawali dengan letusan gunung ini, maka akan terkoneksi dengan gempa tektonik. Gempa tektonik ini yang akan meraih dan juga merujuknya kepada bencana yang lebih besar, yaitu yang kita takutkan adalah megatrust. Bahkan sekarang sudah ada fenomena alam ya, dan juga anginnya pun berasa lain ya saat ini, bahwasanya memang sudah ada pergolakan. Dan di sini juga kita siap-siap akan banyak pembaharuan di tahun depan mengenai perundang-undangan dan juga mengenai aku lihat di sini peradaban. Aku bilang peradaban ya, sebab saat ini kita akan mengalami masa transisi di mana akan banyak perubahan secara visual maupun digitalisasi yang tadinya mungkin tenaga kita dipakai di tahun depan, bisa jadi kita akan lebih banyak di rumah ya. Akan banyak perubahan dan semuanya akan terjadi digitalisasi. Maka ini juga kita harus banyak penyesuaian ya, akan banyak penyesuaian juga. Kemajuan teknologi ini juga akan menandakan bahwa sudah ada simbol-simbol alam semesta ini menjadi panas dan semakin magnet, api yang mendominasi. Dan juga tahun ini adalah tahun naga api, naga kayu ya. Naga kayu artinya kalau pimpinan kita tidak kuat, maka akan rapuh dan akan kehancuran suatu negara itu terletak dari atasan ataupun pimpinan ya. Maka ketika nanti di tahun ini pelantikan itu, kalau presiden kita tidak mempunyai prinsip yang kuat, bisa tergoncang, maka itu akan menjadi suatu kehancuran suatu negara. Dan nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Aku melihat di sini akan banyak perubahan. Sama saja kita dijajah, tapi sebenarnya tidak terasa bahwa kita dijajah. Akan banyak sekali nanti campur tangan orang asing yang akan perlahan-lahan akan mendominasi negeri kita tercinta ya. Akan banyak transisi, akan banyak orang-orang asing yang akan masuk ke negara kita seolah-olah itu adalah pekerja, tapi sesungguhnya itu adalah masa peralihan. Ini aku lihat, astagfirullahaladzim ya Allah. Dan juga hati-hati, negara kita itu sesungguhnya kaya ya, negara kita kaya, namun hati-hati dengan kedatangan orang-orang asing nanti yang akan mendominasi. Aku perkirakan 2 tahun lagi ya semua akan terjadi, tapi tahun ini sudah regulasinya sedang diurus ya. Aku melihat itu bahwa mereka sudah mempersiapkan sesuatu, dan dengan masuknya benda-benda asing, orang-orang asing ini juga akan membawa banyak perubahan, akan ada pergolakan dari masyarakat Indonesia khususnya. Dan juga kita akan lihat apakah negara kita ini akan menjadi seperti apa. Bahkan aku melihat di sini negara kita akan tidak terasa, masyarakat tidak akan merasa bahwa kita sedang dalam peralihan. Ibaratnya kita sebenarnya dijajah, tapi seolah-olah tidak dijajah. Ini akan ada penyusupan pergantian pemerintahan, bahkan nanti aku melihat di sini akan didominasi dengan benda-benda asing, orang-orang asing, yang artinya adalah akan diawali dengan kemajuannya teknologi, mungkin diawali dengan perubahan ibu kota negara yang akan pindah ya. Di sini yang merupakan harapan ya, harapannya adalah ibu kota nanti akan membawa perubahan banyak, dan di sini juga akan banyak kemajuan teknologi ya, akan banyak kemajuan teknologi di mana segala sesuatunya akan terjadi digitalisasi, dan juga
ini juga yang akan membawa perubahan, yaitu adanya mobil terbang, kemudian juga akan banyaknya konspirasi lain yang memang kaitannya adalah pembentukan suatu negara yang kuat di suatu daerah tertentu ya, yang seperti kita lihat ya sudah ada. Dan aku melihat di sini dalam pemerintahannya pun akan sangat luar biasa dan menuai pro dan kontra, terutama bagi masyarakat sekitar pun, dan juga bahkan akan dirasakan oleh masyarakat umum ya. Kemudian ini perubahan besar dalam perombakan kabinet dan pemerintahan juga akan menjadi sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan, sebab di sini juga akan menjadi pergolakan besar. Dan ini juga yang akan menimbulkan itu tadi, ketika sudah bergejolak maka akan adanya yang aku prediksikan di bulan Oktober, November, Desember kita posisinya adalah siaga, akan adanya gempa megatrust. Dan salah satunya aku melihat Jakarta pun akan kena dampaknya. Dan sudah kita lihat beberapa hari lalu kalau nggak salah aku merasakan getarannya berada di daerah Sukabumi ya, atau Pangandaran, dan juga sudah merambah ke Jawa Tengah ya, Pacitan, Jawa Tengah, kemudian daerah Jawa Barat, dan juga akan dimulai gempa itu lagi-lagi. Kenapa harus Aceh? Aceh adalah sebagai tolak ukur, di mana Aceh ini adalah pertama kali masuknya Islam. Disebutnya Serambi Mekah adalah terkonek dengan ya ke istilahnya apa ya, dengan ke religi kita. Kebanyakan mayoritas negara kita adalah negara Islam ya, maka di situ disebut Serambi Aceh ya, Serambi Mekah. Maka di situ juga yang akan pertama kali terkena dampak, akan ada tsunami lagi-lagi di Aceh, yang aku prediksikan waspada dalam 3 bulan ke depan. Tapi mudah-mudahan insya Allah balik lagi kita semua, ini tugas kita untuk bisa menyeimbangkan alam, untuk bisa lebih perkuat lagi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ini hanyalah sebagian dari prediksi yang aku lihat, dan ini bisa kapanpun terjadi ketika manusianya lupa kepada Tuhannya. Balik lagi, ini hanyalah prediksi, karena aku merasakan getaran dalam bawah bumi ini memang sudah kuat dan luar biasa. Dan bahkan di sini ya, dan aku melihat di Aceh juga akan ada kemunculan suatu pulau, dan Aceh juga akan terpisah. Aceh ini akan terpisah, Pulau Aceh akan terpisah dari Indonesia, bahkan jaraknya mungkin kalau dibilang akan menjadi pulau tetangga ya, akan menjadi bagian dari tetangga sebelah. Ini yang aku lihat, dan ketika itu akan diwarnai dengan adanya bencana lain, akan ada Pulau Jawa yang akan tenggelam. Aku di sini yang aku rasakan adalah di daerah Kudus atau Pati, waspada, itu akan merujuknya kepada Yogyakarta, di mana cikal bakal dari kekuatan, energi, kesempurnaan dan keseimbangan alam berada di Jawa Tengah. Artinya adalah titik dari kekuatan paku bumi negeri kita tercinta itu berada di Jawa. Ketika Pulau Jawa ini nanti di tahun ini, negara bagian Jawa Tengah akan terpisah, ada sebagian pulau di Jawa akan terpisah, maka waspada. Itu artinya akan ada pergeseran bumi di daerah lain juga, dan kemudian akan diwarnai di daerah Jawa Barat juga akan ada satu pulau yang akan terpisah, Jawa Barat ya, karena itu juga nyambung Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang masih artinya satu Jawa ya, satu rumpun. Dan ini juga akan terpisah, yang akan ditandai akan adanya perpecahan, perang saudara akan dimulai. Dan kemudian untuk gunung berapi itu tadi di daerah Sumatera ya, pertengahan antara Sumatera dan Sulawesi, gunung itu akan meletus. Perkiraan aku dalam Oktober, November, Desember, di bulan itu akan banyak bencana. Kemudian akan merujuknya kepada bencana alam lainnya, akan ada jatuhnya pesawat juga, masih diwarnai dengan
warna putih dan merah, akan ada pesawat yang jatuh ya. Dan juga ini yang menjadi kekuatan juga warna biru putih juga ya. Hati-hati dan waspada, akan ada bencana luar biasa tahun ini, akan diwarnai dengan pergantian tahun ini akan diwarnai dengan bencana. Kemudian nyambung lagi di sini seperti yang aku prediksikan tadi, subhanallah, astagfirullahaladzim. Panas banget ya. Ya. Apa nih panas banget? Panas kan? Tadi dingin, panas kan tiba-tiba. Nah, ini mulai ada pergerakan bumi. Akan ada pergerakan gunung-gunung akan meletus. Yang ini artinya ditandai adanya radiasi bumi. Ya, radiasi bumi ini berasal dari suatu teknologi yang memang sudah dipersiapkan oleh negara bagian tertentu yang diperuntukkan akan adanya, ini akan menyeluruh ya. Akan adanya perpecahan, perang akan dimulai juga, akan ada peperangan masih didominasi di tahun 2025. Dan ini waspada, perang ini bisa menjadi perang dunia ketiga, yang artinya siap-siap kita akan mengalami berbagai macam perubahan yang kita sebut akhir zaman. Ya, akhir zaman akan segera dimulai. Dan juga kita lihat di sini, kalau dalam buku Al-Quran atau hadis dan sebagainya ya, dalam Islam akan munculnya yang disebut ya ramalan Jayabaya Satria Piningit ataupun yang disebut dengan Dajjal, dibilang muncul, bahwasanya aku meyakini dia sudah muncul. Maka kenapa aku meyakini dia sudah muncul? Bahwasanya dengan adanya pergerakan bumi, pergeseran gunung api dan juga air yang bergejolak, itu menandai sudah dibaiatnya Dajjal muncul ke permukaan dan akan dipersiapkan. Sebenarnya kita akan mengalami kiamat kecil tapi tidak akan terasa. Maka kita sebut akhir zaman, di mana Dajjal ini yang akan memimpin suatu ya komunitas tersendiri dengan kecanggihan digitalitas ya, digitali dalam arti adalah segala sesuatunya akan mudah. Dengan adanya seperti kita lihat saat ini sudah mulai berkembangnya robot-robot yang menjadi pelayan segala macam, itu adalah salah satu program mereka. Kita bayangin kalau robot mendominasi, maka manusia mau kerja apa? Ya, maka kita akan kehilangan pekerjaan, bahkan kita juga di sini susah. Ya, apa-apa serba digital. Nah, ini adalah aku meyakini bahwa Dajjal itu sudah muncul ke permukaan. Dia berwujud sekarang. Maka kita lihat akankah ada banyak perubahan. Siapakah nantinya? Apakah Satria Piningit akan muncul di tahun ini? Belum saatnya. Ya, masih jauh dari prediksi karena ini juga akan masih banyak perubahan, dan aku meyakini bahwasanya nanti yang kita sebut ibu kota negara kita itu akan nanti akan bersebelahan dengan seperti aku prediksikan kemarin, akan adanya muncul suatu peradaban lama yang akan muncul ya, peradaban lama yang hilang akan muncul, yaitu IKN. IKN ini adalah Atlantis. Aku meyakini IKN adalah suatu peradaban yang sesungguhnya hilang. Dan kenapa IKN itu dibangun dan kenapa ibu kota kita di IKN? Itu ada kaitannya dengan perubahan ya teknologi dan perubahan perencanaan yang memang sudah diprediksikan, sudah ada di dalam ramalan Jayabaya, bahwasanya IKN adalah Atlantis ya, artinya adalah benua Atlantis yang hilang, dan nanti di IKN ini akan ada berdekatan dengan kota Saranjana. Maka di sini akan banyak perubahan, akan banyak perombakan, dan juga ini tadi jika nanti dalam tahun ini dan tahun diprediksikan 3 tahun ke depan akan banyak sekali kejutan-kejutan yang tidak terduga. Dan juga aku lihat di sini secara garis tangannya di sini aku melihat bagaimana nasib kita ke depannya. Hati-hati, kita akan mengalami banyak perubahan, baik dalam pekerjaan maupun dalam pemerintahan maupun dalam pola hidup ya, maupun dalam pola hidup dan juga dalam bersosialisasi kita akan semakin lebih kepentingannya adalah bagaimana caranya kita bertahan hidup. Ini yang aku lihat
sangat jauh sekali aku melihat, dan ini sudah dilihatkan oleh aku sejak 2 tahun yang lalu.